Deren Nathanael Elia, kelas 2 dari sekolah STK Penabur, Bekasi. Aku mau berbagi pengalaman menarikku selama bersekolah di STK Penabur, Bekasi. Aku sangat senang karena guru-gurunya baik-baik. Dan di Penabur Bekasi ada program yang spesial loh teman-teman, beda dengan sekolah lainnya, yaitu program entrepreneurship. Program entrepreneurship mendidik siswa untuk menjadi seorang wirausaha. Kita juga dibimbing untuk menjadi kreatif dan inovatif. Contohnya, waktu kelas 1, aku pernah membuat pizza yang terbuat dari roti tawar. Seru loh teman-teman. Jadi, selain aku berusaha belajar kreatif dan inovatif, aku juga belajar untuk berani berbicara menjelaskan proses pembuatan pizzanya. Dan ini hasil pizzanya. Terlihat lezat kan? Nah, itu tadi salah satu pengalamanku yang menarik yang aku dapatkan selama bersekolah di STK Penabur, Bekasi. Masih banyak loh kegiatan belajar dan bermain lainnya yang aku lakukan. Kalau teman-teman ingin seperti aku, belajar banyak hal menyenangkan, yuk segera daftar. Jangan lupa ya, di STK Penabur Bekasi yang aku salin. Salam sehat selalu buat kita semua. Halo, nama saya Miss Lady. Nah, benar tuh kata Deren. Sekolah Penabur di Bekasi yang memiliki program entrepreneurship hanyalah SDK Penabur Bekasi yang disalin loh. Nanti anak-anak akan diajarkan mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Seperti Deren tadi, masih kecil sudah bisa membuat pizza dari roti tawar. Wah, hebat ya Deren. Nah, Miss punya kabar baik nih. Bagi anak-anak yang ingin mendaftar, masih ada potongan early bird sebesar 2 juta rupiah. Berlaku hingga 30 Oktober 2021. Anak-anak boleh bilang ke papa mamanya, "Papa, mama, aku mau bersekolah di STK Penabur Bekasi ya, yang di Agus Salim." Untuk info lebih lanjut, anak-anak boleh foto nomor Miss yang di bawah ini. Jangan lupa kasih ke papa dan mama supaya papa dan mama bisa menghubungi Miss yang ada di sekolah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang
Selamat hari Minggu sahabat terkasih. Sebentar lagi kita akan mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja, dapat membaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 pagi sampai 4 sore. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Mari umat dengan bangkit berdiri kita menaikkan pujian dari NKB 5, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Saudara-saudara, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, minggu ini adalah minggu ketiga dari rangkaian tema bulan Oikmas. Tema kebaktian minggu ini memberi karena cinta, bukan bangga. Akan membawa kita untuk belajar tentang pemberian diri dari kisah janda miskin yang memberikan persembahan 2 keping peser yang ada pada dirinya. Firman Tuhan yang mendasari kebaktian hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebagai umat pilihan Allah yang telah diselamatkan, kita dipanggil untuk memberi diri bagi kemuliaan Tuhan. Marilah kita mengawali kebaktian pagi ini dengan menaikkan pujian dari NKB 126, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Umat yang dikasihi oleh Kristus, dengan kepala tertunduk, marilah kita bersama merendahkan hati dan menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Mari kita menaikkan doa pribadi kita. Ya Allah yang maha mendengar, Engkau mendengar seruan hati kami. Betapa kami rindu agar Engkau mengampuni kami. Karena ketika kami coba mengingat segala kesalahan dan dosa kami, sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Ketika kami memberi bukan dengan cinta, tetapi kami ingin mendapatkan puja dan puji dari manusia. Ketika kami memberi bukan keluar dari hati kami, tetapi dari tuntutan orang banyak di sekitar kami. Karena itu Allah yang menyelidiki hati, kiranya Engkau mengampuni kami. Dengan segala kerendahan hati, kami yang berdosa ini tunduk di hadapan-Mu, dan kiranya kuasa darah Tuhan Yesus Kristus membersihkan segala dosa dan kesalahan kami, dan terlebih lagi melayakkan kami untuk masuk di dalam anugerah kasih karunia Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sungguh perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegak? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara-saudara, bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup di dalam anugerah pengampunannya. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebuah persembahan pujian akan disampaikan oleh paduan suara Gideon.
Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku padamu saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Besar, yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan imanku. Di dalam saat yang Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau Engkau melimpahi kami dengan anugerah, pengampunan, dan berkat-berkat-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang telah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yang telah dipenuhi oleh cinta kasih, pemberian diri Kristus. Kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu, yang akan mengajarkan kami, menuntun kami pada jalan kebenaran, serta membuat kami hidup di dalam kelimpahan cinta bersama dengan Tuhan dan sesama kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami supaya kami mendengar firman-Mu dengan setia. Kami memaknainya di dalam hati kami, serta menghidupinya di dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah juga hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah ketika dia membaca firman-Mu serta menyampaikannya, Roh Kudus Tuhan saja yang bekerja dan berkarya di dalamnya.
Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Markus 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata-kata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya melalui sikap kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat kalau saya boleh bercerita tentang pengalaman hidup. Lina kecil itu pernah bangga karena bisa berbagi makanan dengan teman sekolahnya. Lalu kemudian Lina pada usia remaja juga bangga karena bisa memberi persembahan ke gereja dengan uang hasil ngelesin anak SMA waktu itu. Lina masuk usia pemuda juga bangga ketika sudah masuk jemaat, lalu bisa memberi kepada orang tua, kepada mama saya, bangga. Nah, ketika tema kita memberi karena cinta bukan bangga, kalau gitu ada yang salahkah kalau kita memberi dengan bangga? Tadi kalau saya cerita pengalaman-pengalaman saya itu adalah pengalaman-pengalaman saya bangga, betulan saya bangga. Yang namanya bisa memberi dari yang sebenarnya saya tidak mampu berikan, tapi ternyata saya bisa memberi. Ada kebanggaan, ada rasa wah puas, akhirnya saya bisa memberi. Apa yang salah dengan memberi dengan kebanggaan? Saudara-saudara, sebenarnya di sini masalahnya bukan salah atau benar, tetapi adalah ketika memberi dengan rasa bangga, biasanya kebanggaan itu adalah oke, saya bisa memberi dan itu membanggakan. Tapi ketika saya bisa memberi secara rutin, terus menerus, apakah saya ada kebanggaan lagi? Tidak. Kebanggaan itu biasanya munculnya pada saat ini dia momen pertama. Momen pertama saya bisa memberi dengan apa yang saya punya, itu membanggakan. Tapi setelah itu kalau sudah rutin, kebanggaan itu hilang dan pemberian itu hanya menjadi sebuah kebiasaan atau ritual yang dilakukan. Lalu juga ketika kita awalnya mungkin bangga, kita bisa melihat orang itu bahagia, orang itu senang dan sebagainya, dan akhirnya bisa berterima kasih kepada kita, memuji kita sebagai orang yang baik dan lain-lain. Kebanggaan akhirnya bisa membawa kita, mengawali kita masuk ke dalam jurang apa yang disebut dengan fake Christians.
menjadi orang-orang Kristen yang palsu. Orang-orang Kristen yang palsu dalam kaitannya dengan kehidupan Kristen apa saja nih, saudara-saudara? Bisa kita sebut ada berbagai personality, ya, personalitas yang ditampilkan oleh orang-orang Kristen yang palsu. Misalnya saja narcissistic personality, ya. Personalitas seseorang yang melakukan sesuatu karena memang dia narsis. Ini loh ya, saya memang baik hati, ya, kelihatan baiknya dan sebagainya. Apapun dia lakukan dan usahakan karena dia narsis. Atau juga personality yang disebut megalomaniac personality. Personalitas yang menampilkan orang memberi, orang melakukan sesuatu karena apa? Karena mau menjadi juru selamat. Kalau bukan saya yang memberi, dia tidak akan selamat. Ya. Kalau bukan saya yang bantu, dia tidak akan pernah bisa berhasil. Itu dia. Jadi selalu memberi iya, karena ingin menjadi juru selamat. Atau juga personality yang to be like. Ya. Ingin disukai. Ingin disukai, bisa memberi sepanjang orang menyukai saya, ya. Sepanjang orang ya memuji dan memuja saya. Kalau saya tidak disukai, saya nggak akan mau memberi kepada orang itu. Maka pemberian saya ditentukan oleh ya, siapa yang saya beri, apakah dia nanti bisa balik memberikan sesuatu kepada saya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, kecenderungan memberi dengan ya, yang didasari oleh rasa bangga itu juga muncul di dalam bacaan kita. Misalnya saja kecenderungan orang-orang atau ahli-ahli Taurat yang dikritik oleh Yesus di dalam ayat 38 sampai 40. Ini menunjukkan bagaimana ahli-ahli Taurat yang seharusnya menampilkan sebagai seseorang yang hidup di dalam Tuhan, mencintai Tuhan dan melakukannya karena cinta. Tapi ini sebaliknya. Mereka melakukannya karena memang mereka bangga karena mereka punya status sosial yang sangat tinggi, status keagamaan yang lebih daripada orang lain, dan inilah yang membuat mereka, Tuhan Yesus bilang fake, ya, palsu. Kenapa? Karena melakukan apapun supaya dilihat orang. Mereka kehilangan ketulusannya. Bahkan juga kehilangan kebenaran yang harusnya ditunjukkan, yang sudah mereka paham dan mengerti dari Taurat itu. Dan terlebih lagi, apa yang membuat Tuhan Yesus mengkritik mereka, kebanggaan yang akhirnya membuat mereka jatuh kepada apa? Kepada bagaimana menggunakan otoritas yang mereka punya, ya kan, sebagai pemimpin agama yang dianggap hebat, luar biasa, mengetahui Taurat lebih pandai dari siapapun juga, biasanya juga dikategorikan sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ini menggunakan otoritas mereka, mumpung mereka dianggap sebagai orang yang lebih tinggi, dihormati dan dihargai, mereka menindas mereka yang tidak punya power. Ini yang Yesus katakan, kritik bahwa lihat mereka menelan rumah para janda. Para janda padahal memang ini status yang powerless banget pada waktu itu. Karena mereka sebagai janda, sebagai orang, kalau orang Yahudi, keturunan Yahudi nggak punya status tanah, ya. Hidupnya itu bergantung sama orang yang memberi. Dari keluarga mantan suaminya yang sudah meninggal gitu ya, atau juga dari komunitas Yahudi. Dan sekarang milik mereka satu-satunya itu juga dirampas oleh ahli-ahli Taurat. Atas dasar, kalau saya bayangkan, atas dasar aturan agama, ya, atas dasar Taurat, mereka ahli Taurat ini bisa menggunakan otoritas mereka, bahkan menggunakan pengetahuan mereka akan Taurat untuk menindas orang lain.
belum lagi tampilan, ya, menjadi orang yang kelihatannya saleh, berdoa yang panjang-panjang dan lain-lain. Jadi budaya kebanggaan diri ini juga muncul dan ini yang dikritik oleh Yesus. Pada konteks kita saat ini, saudara-saudara, dengan budaya digital, sebenarnya juga membuat kita punya kesempatan untuk apa? Untuk jatuh pada pemujaan diri, untuk jatuh pada kebanggaan diri. Media sosial harus diakui punya banyak manfaat yang baik, tapi juga punya dampak yang negatif. Bagi orang-orang yang tidak bijak menggunakannya, pemujaan diri ini menjadi sesuatu yang amat prinsip. Harus selalu tampil oke, nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh kelihatan jelek, nggak boleh dikritik, harus selalu merasa bahwa paling benar, paling oke, ya. Dan harus disukai, harus dapat like sebanyak-banyaknya. Dan apa yang terjadi sebenarnya ketika orang masuk di dalam jurang pemujaan diri seperti ini? Yang ada adalah sebenarnya dia juga kehilangan, bukan cuma dia tidak lagi menjadi orang yang tulus melakukan sesuatu, tetapi dia kehilangan kebahagiaan. Kenapa? Karena harus menjadi orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. Pemujaan yang ditampilkan, pemujaan diri yang ditampilkan melalui platform digital saat ini memaksa dirinya untuk tidak tulus melakukan apapun juga, saudara-saudara. Ya kan, kalau kita lihat settingan, ya, segala sesuatu disetting. Supaya apa? Supaya ratingnya naik, ya. Supaya likes-nya banyak, supaya subscribers-nya banyak. Settingan semuanya, senyumnya disetting, tertawanya disetting, melakukan sesuatu juga disetting. Dan kalau semuanya menurun, maka kebaikannya juga nggak ada lagi. Ngapain melakukan sesuatu? Orang saya ya semuanya sekarang ratingnya turun dan lain-lain, dan ya sudah. Atau juga hal ini juga bisa menyebabkan sebenarnya ketika hidup kita ya di dunia digital ini, ya, ketika kita hanya menjadi orang yang bangga dengan pemujaan diri, ya, akhirnya kita juga bisa menyebabkan melakukan sesuatu kepada orang lain bukan dengan ketulusan tetapi manipulasi, ya, melakukan manipulasi kepada orang lain. Membantu orang lain yang susah ditampilkan ke berbagai media. Cerita orang yang susah itu dieksploitasi, ya. Didramatisir sedemikian rupa supaya apa? Supaya kelihatan, nah ini yang membantunya itu luar biasa, ya. Orang yang susah demikian rupa dimanipulasi. Demi apa? Sekali lagi demi settingan. Saudara-saudara, kalau bayangkan kalau kondisi ini juga muncul di dalam pelayanan gereja, di dalam kehidupan kita bergereja, apa yang terjadi ketika ada orang-orang yang dengan bangga melayani, dengan bangga sebagai orang yang memuja dirinya, muncul dalam pelayanan gereja. Yang pasti, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dasar kita dalam melakukan segala sesuatu, kalau berdasarkan firman, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ketika kita melakukannya demi kebanggaan diri, pemujaan diri, maka kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan pelayanan, memberikan kebaikan, ya, mereka juga akan mudah sekali, ya. Ini banyak juga muncul di berbagai kehidupan bergereja, yaitu orang-orang yang mutung, ya. Bukan lutung ya saudara-saudara, mutung. Ya. Mutung karena apa? Karena pemberiannya, pelayanannya tidak direspon seperti yang dia bayangkan. Udah ngapain, melayani, sakit hati, gak diterima dengan baik. Untuk apa saya memberi waktu, tenaga, dan lain-lain,
Karena toh ketika saya lagi susah, saya minta bantuan, gereja kayaknya cuek dan sebagainya. Dan mereka yang melakukan, memberi pelayanan itu karena kebanggaan diri, ya, apa yang terjadi? Orang-orang ini juga tidak konsisten, ya, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Di satu sisi bicara kebenaran, tapi kalau itu sudah menyangkut harga dirinya, maka apapun juga bisa diabaikan. Nah, saudara-saudara, karena itu kalau kita lihat apa yang Yesus ajarkan kepada kita pada melalui muridnya, ya. Kalau kita perhatikan ayat 41 sampai 44, disinilah yang tema kita kalau bicara tentang mari memberi dengan cinta. Disinilah yang Yesus ajarkan tentang memberi dengan cinta. Ini adalah setting lain dari Yesus berada di bait, ya, di bait Allah dan memperhatikan mereka yang memberi persembahan. Sekali lagi kalau kita lihat Yesus menampilkan ya dua tokoh, dua figur yang kontradiksi di sini. Ya. Dua keadaan yang kontradiksi dalam satu momen, ya, memberi persembahan. Figur yang pertama adalah orang-orang banyak, orang-orang yang kaya raya memberi dengan jumlah uang yang sangat banyak. Saudara-saudara mungkin pikir, kok tahu sih gitu ya. Memang ngasih persembahannya gimana? Ya. Biasanya tradisi mereka memberi persembahan maju ke depan, gitu ya. Membawa persembahan mereka bentuknya macam-macam lah ya, bukan cuma uang. Tapi binatang-binatang, hasil perkebunan, pertanian dan sebagainya. Dan kelihatan itu jumlahnya. Karena dibawa ke depan, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi memang kelihatan siapa yang kaya raya dan membawa banyak. Tapi yang menarik adalah Yesus mengatakan mereka itu memberinya sedikit sebenarnya. Kenapa? Karena mereka memberi dari kelebihan mereka. Saya pikir-pikir iya juga ya, mungkin ini juga yang biasa kita lakukan gitu ya. Kalau dibilang orang kaya memberi dari kelimpahan dan sebenarnya lebih sedikit dari si janda yang miskin ya. Karena memang orang yang kaya kalau coba kita pakai uang kita masa kini gitu ya, dia punya kekayaan 10 juta tapi dia membawa persembahannya ya let's say katakan bahwa dia membawa 5 juta gitu ya. 10 juta, 5 juta, gede sih 5 juta ya, besar sih, tapi dia masih bisa hidup dengan 5 juta ini. Tapi yang sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan ketika mereka masih punya kelebihan ini, Yesus sebenarnya sekali lagi menusuk mereka, mengkritik mereka karena apa? Karena sebenarnya mereka itu yang mereka tampilkan adalah diri mereka. Bukan bicara soal jumlah, tetapi apa yang mereka bawa. Ya. Ini adalah diri mereka. Mereka ingin dilihat orang kok. Kan tadi ya kelihatan semua yang dibawa. Dan semua orang akan berdecak kagum kalau saya bayangkan momennya saat itu akan wah hebat banget, dia bisa membawa banyak ya, sambil bisik-bisik tetangga kali ya, seperti itu. Dan ini yang kemudian Yesus mengatakan, lihat persembahan janda yang miskin itu. Dia hanya punya 2 peser, 1 duit. Ini jumlah yang terkecil, saudara-saudara. Jumlah yang terkecil yaitu berapa? Biasanya hanya untuk 1 kali makan orang miskin. Bukan 1 kali makan orang kaya ya yang banyak lauknya, enggak. Ini memang 1 kali makan untuk hari itu saja dan itu cuma 1 kali. Dan Yesus mengatakan janda ini memberi lebih besar daripada orang-orang kaya itu. Kenapa? Perhatikan rekan-rekan, saudara-saudara,
Janda itu hanya punya ya itu-itunya, duitnya itu ya itu dia. Ketika dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau menjadi janda miskin ini, apa yang akan terjadi? Saudara-saudara akan pikir, saya habis ini saya nggak tahu mau makan apa. Inilah yang disebut dengan cinta. Janda itu menampilkan memberi karena cintanya kepada Tuhan. Dia nggak peduli apakah dia bisa makan atau enggak. Pada hari itu yang penting dia memberi seluruhnya kepada Tuhan. Dia nggak peduli ketika dia jalan menuju ke tempat persembahan, orang lain melihat, memperhatikan dia, mungkin juga sekali lagi bisik-bisik tetangga adalah ini orang miskin segala, pakai memberi dan sebagainya. Dia nggak peduli orang mau ngatain apa kek, pokoknya dia mau memberi. Dan saudara-saudara, sebenarnya kewajiban untuk memberi persembahan tidak diwajibkan bagi para janda miskin ini. Kenapa? Karena seharusnya mereka yang ditolong. Bukan kewajiban untuk memberi. Tapi kalau dia memberi, ini berarti ada nilai yang lebih dari sekedar bahwa ya saya ingin memberi sebagai ritual. Enggak. Janda miskin ini memberi karena dia tahu bagaimana dia mencintai Tuhan. Bukan kewajiban, tetapi dia memberikan itu. Banyak orang yang mencela, tetapi dia sebodoh amat. Pokoknya saya memberi. Dia nggak pikir apakah saya habis ini bisa makan atau tidak, bisa hidup atau enggak, tidak peduli. Yang penting adalah saya memberi. Saudara-saudara, bukankah itu ketika kita bicara tentang memberi dengan cinta? Ini artinya kita memberi seluruh hidup kita. Mari kita bayangkan kepada orang-orang yang kita cintai, bukankah kita rela memberi apapun juga? Tidak ada aturan, saya harus memberi ini, harus memberi itu untuk dia, tidak. Tapi ketika digerakkan oleh cinta, apapun juga kita akan berikan. Kita rela tidak makan demi orang yang kita cintai. Misalnya saja orang tua rela, ya yang penting anak-anak saya bisa makan, saya nggak makan nggak apa-apa. Cinta inilah yang menggerakkan seluruh hidup kita untuk memberi. Bukan juga orang mau menilai kita apakah pemberian kita baik, buruk, layak atau tidak. Pokoknya ketika hati saya digerakkan oleh cinta, maka itu secara otomatis keluar. Dan itu tidak akan pernah menghentikan kita untuk terus memberi dan memberi. Sekalipun mungkin orang banyak mengatakan banyak hal yang negatif terhadap apa yang kita berikan. Atau juga kita akan juga ketika kita bicara tentang memberi dengan cinta, kita tahu bahwa kita sering kali terluka karena harus memberi, harus mengorbankan untuk orang yang kita cintai, untuk sesuatu yang kita cintai, untuk Tuhan yang kita cintai. Cinta itu luka, iya, tetapi saya tidak akan berhenti sekalipun luka itu. Tidak berhenti untuk memberi, sekalipun melukai. Karena itu kenapa memberi itu juga menghasilkan ketulusan buat setiap kita yang memberi dengan cinta. Karena ukurannya bukan sesuatu yang transaksional. Bukan karena saya memberi supaya saya mendapatkan sesuatu, enggak. Orang memberi respon seperti apapun juga, saya akan terus memberi. Ketika saya memberi dalam nama Tuhan dan untuk Tuhan, bukan ukurannya karena supaya nanti saya dapat berkat lebih banyak lagi, enggak. Tapi sebaliknya, karena saya sudah dicintai, maka itu saya memberi dengan cinta juga. Dan orang-orang yang seperti inilah akan bahagia menjadi orang yang selalu memberi. Karena itu saudara-saudara, saya ingat Mother Teresa mengatakan, jika kita melakukan kebaikan bukan karena cinta, maka kita hanya bisa bertahan 1 jam saja untuk melakukan kebaikan. Tetapi orang yang melakukan segala sesuatu karena cinta kepada Tuhan, itu akan membuat kita bertahan, melayani Tuhan selama-lamanya, seumur hidup.
Karena itu saudara-saudara, hari ini kita diingatkan lagi dalam rangka bulan Oikmas, kita diajak untuk menjadi saluran berkat Tuhan, yaitu mari memberi dengan cinta. Jangan pikir memberi dengan cinta itu sesuatu yang harus besar. Sekali lagi saya mengutip apa yang Mother Teresa katakan, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Gak semua orang bisa melakukan sesuatu yang sangat besar, tetapi kita dapat melakukan yang sederhana, tetapi dengan cinta yang besar. Karena ini akan membawa kita pada pemberian yang bukan transaksional, konsisten memberi apapun juga yang terjadi, dan kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita diajak untuk menjadi seperti janda miskin itu, bisa memberi seluruh hidup. Maka saya ingin sekali mengajak kita untuk merefleksikan apa yang Henry Nouwen katakan. Dia mengatakan kemanusiaan kita akan bertumbuh, akan berbuah dengan sangat lebat di dalam pemberian. Kita akan menjadi orang yang sangat indah, yang sangat baik ketika kita memberi dari apa yang bisa kita berikan. Sebuah senyuman, sapaan kepada orang lain, jabatan tangan, sebuah ciuman, sebuah pelukan, kata-kata yang penuh cinta, kehadiran. Semuanya itu adalah hal yang sederhana, tetapi itulah bagian dari hidup kita, dan itulah seluruh hidup kita. Saudara-saudara, selamat memberi dengan cinta, dan biarlah kita hidup di dalam pemberian yang didasari oleh cinta kita kepada Tuhan. Dan berikanlah apa yang ada pada kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, sebuah persembahan pujian akan disampaikan oleh Paduan Suara Lembaga Alkitab Indonesia, Jadikanku Terangmu Tuhan. Jadikanku terangmu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan. Jadikanku terangmu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar GKI Kayu Putih yang selalu setia mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, terkhusus dalam program Satu Dalam Kasih. Pada tahun ini kami kembali mengajak Bapak dan Ibu untuk mendukung program Satu Dalam Kasih dalam menyebarkan Alkitab sebanyak 155.000 eksemplar bagi orang-orang yang menantikan Alkitab. Untuk informasi selanjutnya dapat kita saksikan melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan, salam Alkitab untuk semua. Namun hari ini kami bersyukur karena Tuhan membuat suatu perkara iman bagi kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga. Kenapa? Karena kebanyakan kami di sini datang, ada yang tidak pegang Alkitab. Di rumah hanya punya satu Alkitab. Jadi kalau Bapak yang rindu untuk ke gereja pasti dia bawa, Mama harus mengalah, tinggal. Anak muda juga begitu. Sebenarnya mereka juga rindu ke gereja, tapi kalau tidak bawa Alkitab, mereka berpikir bahwa identitas mereka belum jelas kalau tidak bawa Alkitab. Karena bagi kami, Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis dari Lembaga Alkitab Indonesia, tentunya sangat mendukung bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana, berhubung kondisi perekonomian jemaat yang masih tergolong rendah dengan penghasilan yang begitu minim, kemudian akses ke ibu kota yang sangat terbatas, sehingga dengan datangnya bantuan dari Lembaga Alkitab Indonesia, terus terang saya sebagai pelayan yang ada di jemaat tersebut sangat terbantu. Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Ya Bapa, kami bersyukur kalau kami diingatkan pemberian cinta adalah pemberian yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena pemberian cinta itulah yang kami alami pertama-tama sebagai orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan pemberian cinta itu juga lah yang akan membuat kami hidup sebagai orang-orang yang terus konsisten memberikan pemberian kasih kepada sesama kami dan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mampu untuk memberi kebaikan kepada sesama maupun mempersembahkan hidup kami berdasarkan cinta. Bukan berdasarkan karena kami ingin dipuja dan dipuji, mendapatkan popularitas dan keuntungan dari apa yang kami berikan. Supaya kami dapat berbahagia, menjadi orang-orang yang sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan, yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan demi kemuliaan diri kami sendiri. Kami saat ini ingin berdoa untuk program Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam bulan Oikmas ini kami mengingat untuk pelayanan mereka. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya dan usaha Lembaga Alkitab Indonesia di dalam menjadi lembaga yang bukan hanya mencetak dan menyebarkan Alkitab khususnya untuk wilayah di Indonesia, tetapi juga menjadi lembaga yang memberikan kabar baik kepada orang-orang untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu, mendapatkan kabar baik dimanapun juga mereka berada. Lengkapi mereka dengan anugerah-Mu supaya mereka tetap setia di dalam pelayanan ini. Kami juga ingin mengingat dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan berbagai masalah, khususnya ketika kami sudah hampir 2 tahun ini berada dalam pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang tergoncang dalam kehidupan kami pribadi maupun bersama dengan keluarga, atau ketika kami ada di tempat pekerjaan kami dan di tengah-tengah masyarakat ini. Ada banyak hal yang kehilangan ketika kami menjalani masa-masa yang tidak mudah ini. Kami berdoa karenanya untuk kami semua dan khususnya bagi para sahabat kami yang karena COVID-19 ini berdampak amat parah dalam hidup mereka. Ketika mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, atau ketika mereka harus mendampingi saudara dan kerabat mereka yang sakit, atau ketika mereka juga terus berjuang untuk melawan sakit penyakit, dan juga mereka harus berjuang untuk memelihara kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Tuhan berkati mereka satu persatu. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan, dan menolong saudara-saudara kami ini. Kami juga ingin berdoa untuk relasi-relasi yang terjalin di dalam kehidupan keluarga Kristen. Kami berdoa untuk hubungan dan relasi orang tua dan anak, hubungan suami dan istri, dan juga mereka yang berjuang menjadi single parents dalam mendidik anak. Bagi mereka juga yang berjuang untuk relasi-relasi mereka dengan para sahabat mereka maupun orang lain serta masyarakat, Tuhan tolong pulihkan. Apabila di sana-sini ada banyak duka yang terjadi, ada banyak luka yang terjadi di dalam relasi tersebut. Kami percaya bahwa pemulihan dari Tuhan akan membawa sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik bagi relasi tersebut. Dan cinta kasih akan menjadi kunci dari semua pergumulan dan persoalan relasi ini. Kami berdoa juga untuk program kerja GKI Kayu Putih untuk semester kedua yang sudah disusun baik oleh majelis jemaat maupun komisi-komisi, badan pelayanan, panitia, dan seksi serta Pokja. Tuhan berkati agar program GKI Kayu Putih di masa-masa yang sulit ini bisa menjawab, bisa juga menolong para anggota jemaat simpatisan GKI Kayu Putih untuk tetap menemukan cinta kasih Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua,
khususnya untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kedamaian di antara sesama warga negara Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami agar mereka bijak di dalam memberikan keputusan-keputusan mereka. Tuhan memberikan kedamaian, dan terlebih lagi ketika kami juga harus berperang dengan radikalisme yang terjadi dalam berbagai elemen kehidupan dan organisasi di Indonesia ini. Tuhan berkatilah supaya kami boleh sama-sama berjuang, karena kami percaya Tuhan yang memberi hidup, Tuhan juga yang akan memberikan kedamaian di tempat atau dimanapun kami berada. Tuhan dengarkanlah doa permohonan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, saat ini mari mensyukuri kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela jutaan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan sungguh? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, siapalah kami Tuhan yang bisa memberikan persembahan kepada Engkau, tapi Engkau melayakkan kami. Ajari kami supaya bisa memberikan persembahan yang terbaik dengan berlandaskan cinta dan syukur kepadamu.
Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Kristus pernah berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ketika Petrus menjawab, "Iya," maka Kristus memerintahkan Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Bila kita secara jujur juga menjawab iya, maka kita pun diberi titah oleh Kristus untuk memberi diri kita sepenuhnya untuk melayani gerejanya. Maukah kita dipakai untuk menjadi cahaya bagi dunia ini? Maukah kita dipakai untuk menjadi saluran berkat-Nya? Bukan demi kehormatan dan kebanggaan diri, melainkan karena kasih kita kepadanya. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi engkau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah memberikanmu cukup kebahagiaan yang akan membuatmu selalu gembira. Kiranya Allah menganugerahkanmu pergumulan yang akan membuatmu menjadi kuat. Cukup penderitaan yang akan membuatmu menjadi manusia. Cukup harapan yang akan memeliharamu untuk tetap bahagia. Cukup kesalahan yang akan membuatmu menjadi orang yang rendah hati. Cukup kesuksesan yang akan membuatmu dipenuhi dengan kegairahan. Kiranya Allah juga memberimu cukup para sahabat yang akan memberikanmu kenyamanan, cukup iman dan keberanian dalam dirimu,
yang akan menolongmu untuk melewati kesedihan dan kesedihan. Cukup kekayaan untuk memperjumpakanmu dengan seluruh kebutuhanmu dan sesamamu. Cukup keputusan-keputusan dalam hidupmu yang akan membuat hari-harimu menjadi lebih indah, lebih dari yang sebelumnya. Tuhan memberkatimu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.